Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Safinatun Najah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun fi syara'itil wudu. Ini satu fasal pada menyatakan syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu artinya syarat sahnya wudu. Wudu itu akan sah jika memenuhi syarat-syarat ini. Syarat-syarat ini merupakan sesuatu yang wajib ada ketika orang berwudu. Perbedaan syarat dengan rukun itu, kalau syarat itu ada di luar pekerjaannya, tetapi kalau rukun itu ada di dalam pekerjaan wudu tersebut. Wa syurutul wudu'i asyaratun. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Jadi syarat wudu ada 10. Ya. Jika kurang satu daripada yang 10 ini menyebabkan wudu kita tidak sah. Ya. Wudu kita tidak sah jika kurang salah satu daripada yang 10 ini. Ini juga termasuk merupakan syarat bagi sahnya mandi. Bagi syarat sahnya mandi. Yang pertama al-islamu. Jadi mandi wajib itu akan sah atau mandi wudu itu akan sah. Syaratnya pertama harus dia Islam. Ya. Maka tidak sah wudunya orang kafir. Tidak sah wudunya orang kafir. Yang kedua tamyiz. Tamyiz artinya pada manusia yaitu ayufhima al-khitab wa yuraddul jawab. Pada manusia yang bisa dia memahami pembicaraan, bisa menjawab. Atau dia seseorang itu bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri. Jadi itu yang disebut dengan tamyiz. Kapan seseorang manusia itu dianggap tamyiz? Ya, ketika dia sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri. Berarti kalau dia belum tamyiz maka tidak sah wudunya. Wan niqa'u mi'anil haidhi wal nifasi. Termasuk syarat sah wudu itu adalah bersih dari haid dan nifas. Karena haid dan nifas ini mencegah sahnya wudu. Oleh sebab itu bagi orang yang haid dan nifas tidak sah wudunya. Dan tidak boleh juga bagi orang yang haid itu berwudu. Haram hukumnya perempuan yang haid untuk berwudu dengan tujuan ibadah. Kenapa? Karena di sana alasannya karena tala'ub bil ibadah, mempermain-mainkan ibadah. Dia tahu ibadah wudunya tidak sah, tapi dia wudu dengan nifas ini. Maka itu haram. Kecuali kalau mandi-mandi yang lain, misalnya seperti mandi haji, mandi ihram, itu disunahkan, tetap disunahkan bagi orang yang haid dan nifas. Yang selanjutnya wan niqa'u wa amma yamna'u usulal ma'i ila al-bashar. Dan tidak ada yang mencegah sampainya air ke kulit. Tidak ada yang mencegah. Di kulit kita itu tidak ada yang mencegah sampainya air sehingga air itu bisa rata ke kulit itu. Contohnya misalnya seperti di kotoran yang ada di kuku. Jika bukan disebabkan oleh araq atau irq, keringat.
Kalau kotoran yang ada di kuku itu adalah sumbernya dari keringat, itu tidak apa-apa. Misalnya yang ada di kulit kita ada cat, ada bekas tip air, dan lain-lain yang bisa mencegah masuknya air ke anggota wudhu, itu menyebabkan wudhu kita tidak sah. Oleh sebab itu syaratnya yang keempat ini adalah tidak ada yang mencegah sampainya air ke anggota badan atau ke kulit. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma', dan tidak ada di anggota itu sesuatu yang merubah air, merubah kemutlakan air. Tidak ada yang merubahnya. Misalnya di anggota, misalnya di wajah seseorang itu, misalnya ada bedak di wajah seseorang, bedak yang tebal, terus dia membasuh wajahnya langsung dengan niat wudhu, dan air yang nyentuh dengan wajah yang ada bedaknya itu berubah menjadi air bedak, maka air bedak itu tidak mutlak lagi, tidak sah dipakai berwudhu. Kenapa? Karena dia sudah berubah menjadi air bedak. Dan begitu juga lah yang lain, misalnya seperti tinta dan sebagainya. Di anggota kita itu tidak boleh ada sesuatu yang merubah kemutlakan air. Selanjutnya, wal ilmu bi fardiyatih, mengetahui dengan kefarduan itu wudu. Harus dia tahu bahwa wudu itu fardu. Kalau ada orang yang beragu-ragu tentang kefarduan wudu, tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Itu yang dimaksud dengan wal ilmu bi fardiyati. Wa alla ya'taqida fardan min furudhihi sunnah, wa dia tidak meyakini yang fardu daripada fardu wudu itu menjadi sunnah. Misalnya dia menganggap rukun wudu, misalnya seperti membasuh wajah, dianggap sunat. Atau misalnya seperti membasuh tangan sampai siku, dia anggap sunat. Maka itu menyebabkan wudunya tidak sah, karena dia meyakini sesuatu yang fardu itu sunat. Berbeda dengan kalau yang sunat diyakini sebagai fardu, itu tetap sah. Atau semua dianggap fardu, itu juga sah. Tapi kalau semua dianggap sunat, ya jelas tidak sah. Ya. Sebagaimana kita ketahui, yang fardu wudu itu ada 6 ya. Ada 6 sebagaimana yang sudah kita bahas. Selanjutnya, wal ma'ut tahur, menggunakan air yang suci. Menggunakan air yang suci, air yang mutlak. Ya, air mutlak artinya air yang tidak ada kaitnya dengan tidak tidak diikat dengan ikatan yang lazim. Ya. Misalnya seperti air kelapa, itu bukan air mutlak. Misalnya air air kopi itu bukan mutlak karena sudah berubah namanya. Sudah berubah namanya. Walaupun dia suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Jadi air tahur atau air mutlak itu adalah air yang suci dan menyucikan. Andai kata dia bercampur dengan sesuatu yang lain, namanya berubah. Gitu. Itulah yang disebut dengan air yang bukan mutlak. Tapi kalau kayak air galon, air sumur, air sungai, itu tetap air lazim walaupun dia punya nama gitu. Tetapi nama itu walaupun tidak disandingkan dengan namanya, tetap dia sebut air. Misalnya air sumur, walaupun kita tidak mengatakan tidak ada kata sumurnya, tetap dia sebagai air. Andai kata kita menyuruh orang untuk mengambil air sumur, ambilkan saya air. Nah, walaupun dia mengambil air di sumur, tetap kita anggap air. Tetapi kalau kita mengatakan ambilkan saya air, terus yang diambil itu air kopi, itu kan salah gitu. Karena namanya sudah berubah. Karena air kopi itu tidak mutlak. Wa dukhulul waqti wal muwalat lidaimil hadath. Dan selanjutnya syarat sah wudu itu harus masuk waktu
dan berturut-turut bagi orang yang daimul hadas, orang yang terus-menerus berhadas. Ya. Kalau orang yang uzur, orang yang terus-menerus berhadas seperti perempuan yang sedang istihadah, yang darahnya terus-menerus keluar, atau orang laki-laki yang salisil bul, yang kencingnya tidak bisa putus, maka cara wuduknya adalah wajib juga sudah masuk waktu. Jadi wuduknya baru sah setelah masuk waktu sholat. Misalnya setelah ketika mau sholat zuhur, berarti harus waktu zuhur masuk baru dia wuduk. Kalau dia wuduk sebelum waktu zuhur, maka tidak sah wuduknya bagi daimul hadas. Dan juga harus mualat, harus dia terus menerus, artinya berturut-turut. Nggak boleh terlalu jauh jaraknya antara rukun yang pertama dan rukun yang kedua gitu. Harus sekali jalan gitu, atau terus mualat itu mana terus menerus atau berturut-turut, ya, berturut-turut. Itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah selanjutnya kita akan bahas faslun nawaqidul wudu arba'atu asya, wallahu a'lam.